Kapan Satria Piningit muncul? Swidak gangsal tahun sirna. Panjumenang Ratu Adil. Para wali lan pandita sadaya. Pan samya asir. Pameton wong cilik. Ingkang katur marang ratu. Rupa picis lan uang sawap. Ingsun dan Suguhri. Kembang melati meringki ajar Gunung Padang. Jika diartikan, kurang lebih 60 tahun hilang. Bertahtalah Ratu Adil. Para wali dan pendeta. Semua pada rukun. Berlandaskan cinta. Penghasilan orang kecil. Yang terunjuk kepada ratu. Berupa barang dan uang. Berkah Tuhan. Senantiasa meluber. Bunga melati. Mengharumkan Ki Ajar. Begitulah tembang sino. Cuplikan dari Jayabaya Musasar yang memuat ungkapan Satria Piningit. Sebagian masyarakat kita masih percaya dengan munculnya Satria Piningit ini. Dan situasi yang semakin membuat hati sengsara seperti hari-hari belakangan ini, maka gampang memunculkan kepercayaan akan adanya Satria Piningit. Kepercayaan ini jadi semakin kencang lantaran goro-goro yang diderita oleh negara kita. Goro-goro ditengarai dengan kekacauan dan kebingungan di berbagai daerah. Masyarakat kehilangan orientasi, disorientatif. Konflik kerap muncul, padahal sebenarnya tak perlu terjadi. Mitos goro-goro merupakan wujud sarana munculnya mitologi Satria Piningit. Wacana Satria Piningit tentu menyeret kita di dunia mitologi. Kontraproduktif. Di dalam mitologi Jawa, juru selamat yang bisa mengentaskan masyarakat setelah multikrisis yang membuat sengsara rakyat adalah datangnya Satria Piningit. Perwujudannya memang belum kelihatan, tetapi Satria Piningit sangat diyakini bisa merampungkan segala masalah. Sehingga kondisi negara bangsa ini menjadi gemah ripah, loh jinawi tentram Kartara Harjo. Tukul kang tanpa tinandun, murah kang sarwa tinuku. Tetapi meskipun Satria Piningit tinggal wacana saja, tetapi sebetulnya mempunyai sifat reflektif dan tetap enak untuk dijadikan bahan renungan sebagai otokritik dan kritik terbuka bagi negara. Apalagi bangsa Indonesia baru masuk dalam alam transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Fase transisi sosial politik bangsa merupakan sebuah fase harapan baru yang di situ tertumpu harapan masyarakat banyak akan hidup baru yang lebih enak. Tetapi menunggu adalah hal yang sangat membosankan. Wacana Satria Piningit berawal dari teologi harapan. Maksudnya adalah masyarakat yakin bahwa penguasa alam raya ini bakal menurunkan Satria Piningit. Didukung kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan, kondisi politik yang tak karuan, serta adanya sistem yang keropos, membuat wacana Satria Piningit jadi subur di masyarakat umumnya, dan masyarakat Jawa khususnya. Wacana ini kemudian melebar ke wilayah politik. Di zaman penjajahan, masyarakat berkeyakinan bahwa Soekarno jadi Satria Piningit. Tetapi masyarakat kecewa, meski sosok Soekarno harismatik, merupakan tokoh yang hebat dan disegani lawan maupun kawan. Diakui bahwa Bung Karno mampu menyihir dan memobilisasi massa dengan gaya pidatonya yang penuh idealisme. Tetapi kondisi sosial, ekonomi bangsa belum bisa baik ketika beliau memimpin negara ini. Setelah tahun 1965 Bung Karno lengser, masyarakat kecewa lagi. Satria Piningit tak bisa dilengserkan. Kemudian masyarakat mitologis mengira bahwa Soeharto representasi Satria Piningit. Semula Soeharto dianggap pahlawan pilihan zaman Soeharto maju pas dengan situasi zaman. Jargon-jargon Orde Baru begitu indah, membuat orang terpesona dan masyarakat yakin bahwa Soeharto adalah Satria Piningit. Tetapi akhirnya, ternyata sosok Soeharto membuat Indonesia memasuki multikrisis. Hasto Krominato bukan, Soekarno juga bukan, apalagi Soeharto. Tetapi, masyarakat masih yakin Satria Piningit bakal muncul.
Tetapi kapan? Masyarakat tak tahu. Asumsi masyarakat kemudian bergeser, bahwa Satria Piningit itu bukan figur, tetapi sistem atau penguasaan tertentu seperti teknologi. Ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid tampil secara misterius di panggung percaturan politik negara, masyarakat mengutak-utik lagi wacana Satria Piningit. Gus Dur malah diibaratkan seman. Tetapi Gus Dur juga gagal. Masyarakat kecewa lagi. Lalu, siapa Satria Piningit? Mungkin bakal lebih cocok dimaknai bahwa Satria Piningit itu adalah kita semua yang punya kemauan keras untuk mengatasi kemelus multikrisis ini. Satria Piningit merupakan representasi semua elemen sosial politik bisa berjalan dengan lancar, baik dan benar, sehingga mekanisme check and balance tercapai. Satria Piningit itu adalah tekad kita, produktivitas kita untuk bersama bekerja sama mengatasi multikrisis, bukan sosok pribadi manusia. Satria Piningit merupakan iklim kondusif untuk mengerahkan energi perdamaian dan ketentraman bagi sesama. Hidup Satria Piningit adalah pengharapan yang kuat dari masyarakat yang mendambakan manifestasi konflik kekerasan sirna dan berganti rupa menjadi perdamaian dan kesejukan. Satria Piningit adalah tekad hidup kita bersama untuk menata hidup ini di tengah multikultur yang adil dan sejahtera, dengan meminggirkan keinginan untuk berhura-hura. Tetapi hingga kini Satria Piningit belum muncul, sebab persyaratannya belum terpenuhi. Banyak praduga bermunculan, rekonsiliasi sulit dicapai, dendam masih kuat, konflik horizontal gampang meletus, dan sulit diselesaikan. Para pemimpin tampaknya kehilangan pegangan, dan sulit jadi panutan. Kekerasan masih terasa. Lalu kapan Satria Piningit muncul? Ramalan Jayabaya masih meneruskan ramalannya dengan tembang dandang gula. Sampun tutup kali, keluar si sumniah negara. Tanpa tuninggal, yameh tekan dalajan. Yang kiamat puniku, jama juga tada tuli. Anuli udan arah, angin topan rawu, tumangkap sabumi alam. Saking kidul wetan, ingkang andateni, ambedol ponang arga jika. Diartikan kurang lebih, sudah purna, 2000 tahun hilang di awan tanpa terlihat. Kalau sudah hampir datang masanya, kalau kiamat itu, zaman maju tanpa arah, lalu hujan sulit, namun topan menghantam, membayangi seluruh alam. Dari tenggara yang datang, memboyong anak jalanan. Tak disangkal, bangsa ini memang sedang sakit. Penyakitnya komplikatif. Umumnya meletup jadi kekerasan yang tak perlu. Betapa ngeri kita menyaksikan tragedi konflik di berbagai tempat. Belum lagi bencana melanda alam Indonesia yang menyisakan tragedi tak kunjung henti. Ciri lainnya, kebingungan atau krisis kepercayaan diri akut di level elit politik maupun grassroots. Di level elit, konflik begitu kontraproduktifnya. Di level grassroots, masa politik kecewa dan relatif belum tercerdaskan, mudah mengamuk. Konflik sana-sini kerap terjadi. Terlepas apakah betul ini era goro-goro atau tidak, yang jelas kekacauan tengah melanda negeri kita. Di era transisi ini, mitos goro-goro, pintu masuk munculnya mitologi Satria Piningit. Wacana Satria Piningit berpotensi menjebak ke dunia mitologi yang kontraproduktif. Dalam mitologi Jawa, juru selamat yang mampu membawa masyarakat ke kondisi yang normal setelah multikrisis terjadi begitu hebat dan berlarut-larut adalah kehadiran sosok Ratu Adil atau Satria Piningit. Wacana Ratu Adil semula tak jauh dari wilayah teologi harapan. Ditunjang kondisi sosial ekonomi serba memprihatinkan. Kondisi politik tidak menentu, serta terjadinya kekeroposan sistem yang ada, menyebabkan wacana Ratu Adil tumbuh subur di masyarakat, terutama Jawa. Wacana itu kemudian beralih ke wilayah politik. Tatkala masyarakat semakin aktif bergumul dalam pergerakan-pergerakan
Namun demikian, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai satria piningit kemudian tak memuaskan. Asumsi masyarakat kemudian bergeser bahwa barangkali Ratu Adil itu bukan orang, tapi sistem atau penguasaan tertentu di satu bidang yang bermakna signifikan bagi kehidupan banyak orang. Ada sebuah misteri yang perlu kaji, bahwa pengertian satria piningit adalah sebuah gerakan, perjuangan untuk mengekang hawa nafsu, kegembiraan, bersukaria yang dimaktub dalam satria, dan harus disembunyikan. Si ningit ditopang semangat holobis, kuntul baris alias gotong royong. Artinya elit politik harus kerja keras menomorsatukan kepentingan bangsa, kepentingan umum. Kerja keras disertai keprihatinan, ini diperlukan agar elit tidak dibilang jarkoni. Bisa ujarnya, bisa ngelakoni, bisa ngomong tak bisa menjalani. Artinya mereka harus sehati, saya sekata, seirama dengan tindakannya. Karena dalam falsafah Jawa, bapak tapa anak nampak, putu nemu buyut, katut cangga, kesrambah, maring kegendeng, udek-udek gantung, urmis ur. Artinya, keprihatinan orang tua sekarang bakal membuahkan anugerah bagi dia sendiri dan semua keturunannya kelak. Ingat bahwa bumi pertiwi ini hanyalah titipan untuk anak cucu pemilik negeri ini.